Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri Amalia Humahira dengan NPM 24051050 185. Saya Nadia Kausna dengan NPM 24051050 114. Saya Mira Merina, NPM 24051050 138. Di sini kami akan membahas tentang teknik analisis kandungan lemak dengan dua metode, yaitu metode Babcock sama metode Gerber. Ayo sama-sama kita simak videonya. Metode Babcock adalah metode yang digunakan untuk menganalisis kadar lemak dalam susu dalam produk olahan dengan memisahkan lemak dari komponen lain menggunakan H2SO4 melarutkan protein, laktosa, dan komponen non-lemak lainnya sehingga lemak terpisah. Setelah diterfugasi, lemak akan terkumpul dan volumenya dapat dibaca pada skala botol Babcock. Selanjutnya alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, yang pertama ada botol Babcock, yang kedua ada pipet tetes, yang ketiga ada sentrifuge Babcock, yang keempat ada water bath, yang kelima ada alat gelas ukur. Untuk bahannya sendiri, yang pertama ada sampel susu, yang kedua ada asam sulfat pekat, yang ketiga ada air panas. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama ambil 17,6 ml sampel susu menggunakan pipet, yang kedua masukkan ke dalam botol Babcock, yang ketiga tambahkan 17,5 asam sulfat pekat secara perlahan, yang keempat kocok hingga campuran homogen dan warna menjadi coklat tua, yang kelima masukkan botol ke dalam sentrifuge dan putar selama 5 menit, yang keenam tambahkan air panas hingga mendekati leher botol, yang ketujuh sentrifugasi kembali selama 1-2 menit, yang ke-8 letakkan botol dalam water bath dalam suhu 55 derajat Celcius sampai 60 selama beberapa menit. Yang ke-9 itu adalah baca tinggi kolom lemak pada skala botol secara presentasi kadar lemak. Kelebihan: produser sederhana, biaya analisis rendah, analisis cukup akurat, dan susu tidak memerlukan pelarut organik. Cocok untuk susu dan produk susu tertentu menggunakan asam sulfat yang bersifat korosif, memerlukan sentrifuge khusus, ketelitian lebih rendah dibandingkan metode modern. Pengertian: metode Gerber adalah metode analisis kadar lemak susu yang dikembangkan oleh Niklaus Gerber. Metode ini menggunakan asam sulfat dan isoamil alkohol untuk memisahkan lemak dari komponen susu lainnya. Metode Gerber banyak digunakan dalam industri susu karena cepat, praktis, dan hasil dapat dibaca langsung dalam persen lemak. Prinsip: asam sulfat pekat akan melakukan protein dan komponen non-lemak susu. Isoamil alkohol ditambahkan untuk membantu perpisahan lemak dan mencegah terbentuknya emulsi. Setelah itu sentrifugasi, lemak akan berkumpul pada bagian atas butirometer. Volume lemak yang terbentuk dibaca langsung sebagai persentase kadar lemak. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama menentukan kadar lemak susu segar, yang kedua menentukan kadar lemak susu pasteurisasi dan susu olahan, yang ketiga pengendalian mutu industri susu, yang keempat ada menilai kualitas bahan baku susu, yang kelima digunakan dalam laboratorium pengujian pangan. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama menentukan kadar lemak susu segar, yang kedua menentukan kadar lemak susu pasteurisasi dan susu olahan, yang ketiga ada pengendalian mutu produk susu, yang keempat ada menilai kualitas bahan baku susu, yang kelima ada digunakan dalam laboratorium pengujian susu pangan. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama menentukan kadar lemak susu segar, yang kedua menentukan kadar lemak susu pasteurisasi dan susu olahan, yang ketiga ada penilaian mutu industri susu, yang keempat ada menilai kualitas bahan baku susu, yang kelima digunakan dalam laboratorium pengujian susu pangan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, yang pertama ada multirometer Gerber, yang kedua ada pipet susu, yang ketiga ada pipet isoamil alkohol, yang keempat ada sentrifuge Gerber, yang kelima ada water bath. Untuk bahannya sendiri, yang pertama ada sampel susu, yang kedua ada asam sulfat pekat, yang ketiga ada isoamil alkohol. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama ada masukkan 10 ml asam sulfat pekat ke dalam multirometer, yang kedua ada tambahkan 11 ml sampel susu secara perlahan, yang ketiga tambahkan 1 ml
isoamil alkohol. Yang keempat ada tutup multirometer dengan sumber karet. Yang kelima ada kocok hingga homogen. Yang keenam ada sentrifugasi selama 5 menit. Yang ketujuh ada masukkan ke dalam water bath suhu 65 derajat Celcius selama 5 menit. Yang kedelapan ada baca kadar lemak pada skala multirometer secara langsung dalam persen. Adapun kelebihan metode Gerber adalah analisisnya cepat dan praktis, hasil dapat dibaca langsung, ketelitiannya cukup baik, dan banyak digunakan dalam industri susu. Adapun kekurangan metode Gerber adalah menggunakan bahan kimia korosif dan membutuhkan alat khusus berupa botiometer dan kurang cocok untuk sampel selain susu.